oleh moderator Ibu Yoyo Rohayati, STP MP. Beliau pengawas SMK KCD Wilayah 10. Untuk mempersiapkan kepada Ibu Yoyo, saya persilahkan. Ya. Terima kasih Pak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu peserta VCT Jabar Batch 6 yang berbahagia. Malam ini kami ditemani presenter hebat Ibu Jajah SSI. Beliau adalah staf pengajar di SMA Negeri Babakan Cikau. Beliau dilahirkan di Purwakarta tanggal 23 Mei 1980 dan lulusan S1 Biologi Universitas Pajajaran angkatan 1998. Bapak Ibu, walaupun beliau masih muda, tetapi pengalaman beliau itu cukup banyak. Beliau pernah bekerja sebagai staf divisi bioteknologi PT Sanbe, juga pernah bekerja sebagai pengajar PAUD dan bimbel Primagama, pernah jadi ketua desa siaga dari tahun 2007 sampai 2008. Sekarang beliau aktif sebagai guru biologi di SMA Purwakarta, SMA Negeri Purwakarta Babakan Cikau, dan Ketua MGMP Biologi sewilayah Purwakarta. Itu barangkali sedikit riwayat hidup atau CV dari Ibu Jajah SSI. Adapun tema yang akan diusung hari ini adalah bagaimana kemungkinan golongan darah anak kita. Bapak Ibu, kita suka menemukan ada anak yang protes pada orang tuanya karena golongan darahnya berbeda sendiri dari saudara-saudaranya. Apakah dengan golongan darah berbeda dengan orang tuanya, lantas kita meragukan atau merasa kalau dia bukan anaknya? Nah, untuk lebih jelasnya, maka mari kita dengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Jajah SSI. Dan sebelum Ibu Jajah memaparkan materi, saya ingin mengingatkan kembali Bapak Ibu tentang tata tertib pelaksanaan VCON ini. Yang pertama, Bapak Ibu tolong untuk mematikan atau memute speaker Bapak Ibu sekalian saat presenter memaparkan materi. Yang kedua, Bapak Ibu kalau mau bertanya silakan melalui ruang chat, jangan melalui private number ya, ke ruang private maksud saya ya. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa Bapak Ibu bertanya langsung dengan menekan raise hand atau mengangkat tangan dari media yang ada. Yang bisa Bapak Ibu lakukan nanti akan saya langsung hubungkan dengan narasumber atau dengan presenter. Untuk mempersingkat waktu, barangkali Bapak Ibu, marilah kita dengarkan penjelasan dari Ibu Jajah Aisyah tentang bagaimana kemungkinan golongan darah dari anak-anak kita. Ibu Jajah dipersilahkan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang dan selamat bergabung pada Ibu Bapak yang berkenan bersama kami di room ini untuk berpartisipasi dalam paparan materi kali ini. Saya didampingi oleh seorang ibu hebat juga. Saya malu dibacakan kurikulum vitae sebenarnya oleh ibu ya. Masya Allah kita ketinggalan sebenarnya ya. Ibu Yoyo ini patut menjadi teladan bagi kita yang masih relatif bisa dikatakan masih muda bila dibandingkan dengan beliau. Satu inspirasi dan satu motivasi tersendiri bagi saya ingin sehat sampai usianya tua nanti Ibu, dan tetap saya ingin belajar dan terus belajar seperti halnya Ibu Yoyo ini. Kemudian tidak lupa terima kasih kepada Pak Hendra yang saya tahu hari ini Pak Hendra dan kawan-kawan dilantik
sebagai PNS, Ibu. Diterima Ibu Bapak. Aduh, Kita selamat, ucapkan ya. selamat. Kita ucapkan Selamat, selamat. pada adik saya, adik ketemu di Webex ya, di VCT ini. Pak Hendra selamat, semoga makin berkah, semoga bisa amanah sebagai PNS-nya hingga nanti sampai usia pensiun ya Pak Hendra. Ibu Bapak. Amin. Terima kasih. Iya, saya ikut bahagia. Ibu Bapak, sebelumnya saya mohon maaf kalau misalkan terkesan menggurui, karena memang rata-rata di sini semuanya guru, jadi ini gaya kita tidak terlepas dari gaya seorang guru. Tapi sebenarnya maksudnya adalah sharing. Hanya sedikit yang akan saya tampilkan pada PPT atau PowerPoint kali ini. Ya. Ibu sudah tampilkah? Belum, Bu. Nah, sudah. Ya, bismillah. Di sini saya mengambil judul bagaimana cara mengetahui kemungkinan golongan. Belum terlihat ya, Bu? Oh, belum. Kalau di HP Sudah. belum? Kalau di saya sudah, di HP belum ya? Oh, di HP belum. Berarti. Ya. Ini topik atau judul yang kita ambil. Bagaimana cara mengetahui kemungkinan golongan darah anak kita? Nah, disampaikan pada paparan materi penugasan VCT atau Virtual Coordinator Training Batch 6 Jawa Barat 2020 dengan mengucapkan bismillah berkali-kali karena saya khawatir salah meskipun saya di depan PC atau komputer, tetap saja saya berpikiran yang di depan saya ini adalah orang-orang hebat. Jadi saya gugup. Betul sekali tadi prolog dari ibu kita, dari Ibu Yoyo, bahwa seringkali saya sering mendapatkan pengaduan dari siswa, dari peserta didik, bahkan ada yang sempat menangis juga. Ibu, kenapa golongan darah saya kok bisa O, padahal ayah sama ibu A sama B, atau ayah A, ibu A, kenapa saya O? Akhirnya dia berpikiran seperti sinetron ya, anak siapa saya? Seperti itu. Kemudian atau ibunya justru atau ayahnya yang bertanya, kenapa anak saya ketika diuji golongan darahnya kok berbeda dengan kedua orang tuanya. Nah, kali ini pada malam ini mungkin barangkali ada yang lupa, karena saya yakin waktu sekolah dulu pernah diberikan oleh guru biologinya. Saya kembali mengingatkan dan share lagi kenapa bisa berbeda. Seperti itu ya Ibu Bapak. Nah, sebelum ke penggolongan darah, ada baiknya kita mengingat lagi bagaimana komposisi darah. Darah kita yang kental dan memiliki bau yang khas berupa cairan kental tadi memiliki komposisi sebanyak 45%-nya adalah berupa sel-sel darah dan keping darah, atau bahasa kerennya sel darah merah atau eritrosit dengan leukosit. Kemudian keping darah yang disebut juga trombosit. 45% ada di dalam darah. Sisanya 55% merupakan cairan darah atau yang disebut plasma darah, sehingga penampakan darah kita adalah berupa cairan. Plasma darah sendiri ini kalau misalkan disentrifuge diputar sedemikian rupa dengan menggunakan alat, darah kita ini yang bisa dipisahkan. Yang berwarna kekuningan sebenarnya warna aslinya tidak seperti ini Bu Bapak ya. Ini dengan pewarnaan yang terlalu ngejreng. Warnanya kekuningan, bening kekuningan. Plasma darah ini sekitar 50% tadi. Tersusun dari 90%-nya air, kemudian 8%-nya protein. Proteinnya sendiri ada albumin, globumin, dan fibrinogen. Kemudian sisanya adalah mineral, gas yang terlarut dalam darah, serta bahan-bahan organik lainnya. Seperti itu, ini komposisi darahnya. Hanya untuk memperkenalkan bahwa ketika darah kita disentrifuge, diputar dengan kecepatan RPM, sekian RPM, biasanya 1000 ya. Sehingga terpisah antara bagian yang padatan, yang sel-sel ini,
baik sel darah putih maupun sel darah merah. Sel darah merah akan terendapkan di bagian bawah, lapisan bawah, kemudian sel darah putih dan plasma, ya cairan darah yang sudah terpisahkan dari sel darah merah dan sel darah putih. Nah, kita kenalan dengan sel darah merah karena yang akan kita bahas adalah penggolongan darah. Maka penggolongan darah ini yang dibahas tentunya yang berkaitan dalam darah kita. Darah kita itu meskipun namanya darah, tadi komposisinya ternyata lumayan banyak. Dan yang berhubungan dengan sistem penggolongan darah adalah sel darah merah atau eritrosit. Kalau sekiranya saya ritme bicaranya terlalu cepat, Ibu punten tolong diingatkan. Bicaranya suka Sudah terus. cukup. Iya. Ya, ini penampakan sel-sel darah kita dengan menggunakan mikroskop elektron yang diperbesar sebanyak 2600 kali. Ya, ini saya dapatkan dari internet gambarnya. Ini adalah sel darah putih, kemudian sel darah merah seperti ini penampakannya. Bulat, kemudian di tengahnya membentuk cekungan bikonkav ya. Tengahnya seperti ini membentuk cekungan bikonkav. Kalau dilihat dari pinggir, yang ini seperti ini lumayan jelas. Nah, ini lihat dari pinggir. Sel darah merah manusia atau kita ya tidak memiliki inti sehingga tampak begini saja meskipun organel yang lainnya atau komponen sel yang lainnya ada. Langsung ke penentuan golongan darah. Bagian terluar ini karena ini sel manusia atau sel hewan, maaf di biologi manusia diklasifikasikan ke dalam hewan. Jadi ini termasuk sel hewan. Bagian luarnya adalah dilapisi oleh membran sel. Nah, di sini istilah membran sel mungkin teringatkan kembali. Darah manusia dapat digolongkan berdasarkan ada tidaknya antigen yang terdapat pada permukaan luar membran sel darah merah. Jadi tadi kalau di sini ada antigennya A, maka dia akan bergolongan darah A. Kalau di sini terdapat antigennya B, maka dia termasuk golongan darah B. Kalau dia di dalam atau di permukaan membran selnya terdapat antigen A dan B, maka golongan darahnya pun menjadi AB. Kemudian ada membran sel darah merahnya tidak memiliki antigen, sehingga dia dikatakan 0. Golongan darah yang tidak memiliki antigen atau 0 ini lebih dikenal dengan istilah golongan darah O. Padahal itu maksudnya adalah 0, bukan O. Antigen tersebut dinamakan agglutinogen. Jadi istilah-istilah ini mudah-mudahan tidak membuat ibu bapak pusing. Kita cukup mengingat antigen boleh ya. Nanti saya ingatkan lagi pada agglutinogen itu sama dengan antigen. Antigen pada tadi sudah, antigen pada sel darah merah yaitu ada 2, antigen A dan antigen B. Kemudian kalau ada keduanya maka golongan darah AB namanya. Pada tahun ini ada sejarahnya Ibu. Biologi kadang saya pun keasikan menceritakan sejarah. Biologi bukan sejarah katanya. Tidak usah bercerita. Tapi tidak mau harus ada ceritanya. Menghargai penemuan-penemuan oleh para ilmuwan sebelumnya. Golongan darah manusia sebenarnya ada beberapa, hanya saja yang dikenal dan umum kita pakai adalah sistem ABO yang pertama. Ditemukan oleh Karl Lenzner. Mohon maaf. Ditemukan oleh Karl Lenzner. Beliau seorang dia berasal dari Austria pada abad 20 atau sekitar tahun 1930. Karl Lenzner ini pada 1930 mengemukakan bahwa tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa pada permukaan membran sel eritrosit terdapat 2 antigen A dan B seperti itu. Kemudian di negara lain di Jepang itu ada seorang ilmuwan juga yaitu namanya Furuhata. Furuhata ini dia menyatakan bahwa golongan darah ini yang terdiri dari A, B, AB, dan O itu akan diwariskan kepada keturunannya. Kemudian dia
menghitungnya atau merumuskannya dalam sebuah rumus dan kita menyebutnya genotip. Ya, genotip ini adalah sifat yang tidak tampak atau berupa simbol-simbol seperti ini. Ya. Kemudian kalau di sini ada istilah fenotip, saya mengingatkan kembali saja dan kemungkinan dulu juga Ibu Bapak adalah belajar juga sama seperti saya waktu SMA. Kalau fenotip itu penampakan luar atau sifat yang tampak yang bisa kita amati baik dirasa maupun dilihat oleh indera yang lainnya maupun penampakannya, istilah bahasa sederhana kitanya. Kalau dia genotipnya seperti ini oleh Furuhata ya di inisiasinya atau ditemukannya bahwa IA atau IAIO ini adalah genotip atau kode gen atau simbol, kita anggap simbol saja, atau simbol untuk golongan darah A. Di mana tadi bahwa golongan darah A adalah yang memiliki antigen A pada eritrositnya. Kemudian golongan darah B pada membran sel eritrositnya memiliki antigen B. Dan genotipnya atau kode gennya IB. I ini apa? I ini adalah kepanjangannya isoagglutinogen. Jadi ada juga buku yang menyebutkan I ini aja imunoglobulin. Tapi yang saya yakini ini bukan yakini. Yang saya baca dari referensi yang saya baca I adalah isoagglutinogen. Kita tidak mempermasalahkan itu. Ini hanya kode. B bisa IB atau IB-INO. Nah, dalam biologi, dalam ilmu hereditas, ketika gen dan alelanya atau pasangan gennya sama, IA, ini disebut homozigot. Ya, masih ingat insya Allah. Kemudian yang ini IAIO atau IAI0, ini heterozigot. Gennya heterozigot. Sama ini juga untuk IB, jadi untuk golongan darah B, genotipnya, kode gennya bisa homozigot IB, bisa juga IB-INO. Masalahnya tadi genotip itu tidak terlihat. Fenotip yang bisa dilihat. Kemudian golongan darah AB, di dalam membran sel eritrositnya ada antigen A dan antigen B, ada keduanya, sehingga genotip untuk golongan darah AB, IA, IB. Demikian, saya belum menjelaskan ke kolom yang sebelah sini. Kemudian yang O atau yang 0 tadi, sebenarnya dia tidak memiliki antigen ya, dalam eritrositnya. Genotipnya I0, I0. Ya, anak-anak sebenarnya lebih sering menyebutnya IO. Kemudian ini zat anti. Nah, selain tadi dalam darah kita ada sel darah, di dalam darah kita pun ada plasma darah. Plasma darah atau cairan darah ini mengandung serum. Nah, serum ini adalah tadi cairan kekuningan namun tanpa bagian fibrinogen atau serat-serat fibrin ya. Jadi hanya berisi protein darah yang tadi yang disebutkan di awal. Untuk golongan darah A, dia memiliki zat anti B atau kadang dituliskan juga alfa. Zat antinya adalah alfa. Supaya tidak keliru dengan A yang ini, lebih enak atau lebih lebih tegas lagi, ini sudah ditulisnya anti B. Agglutinin disebut juga antibodi. Jadi untuk A ini memiliki antibodi B atau kita tulis saja anti B. A anti terhadap B untuk memudahkan ke anak biasanya begitu. Kemudian B memiliki antigen B golongan darah B dan dia memiliki antibodi A. AB dia tidak memiliki anti B maupun anti A. Sementara O, dia memiliki antibodi A dan antibodi B. Nah, pengetahuan ini tentang anti B dan anti A nanti untuk keperluan atau kepentingan transfusi darah. Apakah A bisa mendonorkan ke B dan sebaliknya, seperti itu. Jadi ini harus paham.
mengapa kita harus menguji golongan darah kita atau harus tahu golongan darah kita apa? Yang pertama kepentingannya yaitu untuk transfusi darah. Transfusi darah atau transfer darah kita ke orang yang membutuhkan atau ke resipien. Kita sebagai donor maupun kita sebagai resipien sama harus mengetahui. Putus-putus ya Bu ya? Oh begitu ya? Gimana Iya. sekarang Bu? Sinyal Bu kayaknya. Sekarang clear. Iya. Oh, iya, saya harus mendekati layar. Iya. Boleh diulang. Yang pertama kepentingan uji golongan darah adalah untuk transfusi darah. Kemudian yang kedua untuk mengetahui atau keturunan ya yang diwariskan kepada anak atau filial kalau dalam bahasa biologi, dari parental pada filial, dari induk kepada keturunannya. Baik itu karena dulu sebelum ada tes DNA yang bisa dipakai dari kuku, rambut dan sebagainya, darah adalah bahan utama, sampel utama untuk mengetahui DNA seseorang. Kalau sekarang tidak mungkin ya. Dulu masih pakai ilmu serologi, hanya menggunakan darah. Kalau sekarang sudah lebih berkembang, tes DNA bisa dengan menggunakan bagian lainnya dari tubuh seseorang. Nah, bagaimana cara menguji golongan darah? Kita membutuhkan serum. Ini serumnya, Ibu Bapak. Salah satu contohnya, serum ada sebenarnya di sini ada anti B, ada anti A, anti B, anti AB, kemudian ada resus. Ya, resus. Tapi yang sekarang fokus untuk ABO dulu. Untuk resus biasanya disebut anti D. Di sini juga ini penampakan asli dari hasil uji golongan darah. Nah, ini sampel darah belum ditambahkan serum. Menghilang Bu? Kenapa suara saya hilang Bu? Halo? Ya? Ya? Ya, muncul lagi. Mohon maaf ya, sinyal sepertinya. Ini adalah kartu uji golongan darah. Jadi ketika dengan menggunakan alat blood lancet, biasanya yang seperti pulpen itu ya, yang ke tangan dicekrek gitu. Suka kaget sebenarnya anak. Ini ke kartunya kita teteskan. Kalau kita mengujinya hanya sistem ABO, cukup 3 tetes saja, 1, 2, 3 untuk serum anti A, anti B, dan serum anti AB. Penampakan yang seperti ini Ibu Bapak bisa lihat, ya. Yang inilah yang disebut dengan menggumpal atau aglutinasi. Ini artinya tidak cocok, ya, tidak cocok atau memberikan reaksi bahwa kalau saja kalau ini uji golongan darah ya. Ketika sampel darah yang ini katakanlah dia si A, sampel darahnya yang ini. Kemudian diberi serum anti A, dia menggumpal. Kita tahu tadi yang memiliki anti A adalah golongan darah B ya. Serum anti B dia tidak menggumpal. Serum anti AB dia menggumpal lagi. Jadi ini diuji, anak biasanya senang dengan uji seperti ini meskipun takut. Dan kesulitannya adalah menginterpretasi, menerjemahkan, Ibu ini menggumpal apa tidak? Bu, menggumpal itu seperti apa gitu. Dan gini di sini kita lihat. Yang menggumpal itu yang seperti ini gitu ya. Yang ini kan seperti darah saja, dia tidak ada penggumpalan. Ibu langsung saja ke contoh. Misalkan seorang laki-laki bergolongan darah A, fenotip berarti ya, penampakannya kita yang tampaknya adalah kita bergolongan darah A, menikah dengan wanita bergolongan darah B. Maka bagaimanakah golongan darah anaknya? Nah, untuk memprediksi golongan darah anak yang lahir dari laki-laki bergolongan darah A dan wanita bergolongan darah B, kita perlu mengingat tadi genotip atau kode-kodenya. Untuk A, dia bisa, untuk si ayah ini bisa IA, I0. Nah, pangkat 0 ini tidak dituliskan biasanya karena 0 untuk apa gitu ya, dan tidak ada, akhirnya hanya begini saja. IA, I0 si ayah misalkan. Karena kita tidak tahu ayah genotipnya apa, karena kode gen tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita print juga.
dengan wanita bergolongan darah B. Nah, yang ibu kita tulis kemungkinannya misalkan IB dan I0 juga. Artinya genotip ibu heterozigot, ayah juga heterozigot. Maka kemungkinan golongan darah anaknya adalah ini tinggal disatukan. Ya, yang dari atas turun sama ini juga IA, IB. IA, IB sama dengan golongan darah AB. Kemudian yang ini IB, I0, golongan darah B. Yang ini IA, I0, golongan darah A. Yang ini I0, I0, golongan darah O. Jadi variasi kalau seorang laki-laki golongan darah A, wanitanya bergolongan darah B, kemungkinan anaknya memiliki variasi yang banyak golongan darahnya. Nah, golongan darah anak bisa AB, beda dengan ibunya, beda dengan ayahnya. Bisa B, berarti sama dengan ibunya. Bisa A, berarti sama dengan ayahnya. Kemudian bisa O. Nah, ini berbeda. Nah, kasus yang anak suka berbeda dengan golongan darah orang tuanya, ini terjawab sudah dengan pola hereditas pada manusia ini, diantaranya pada sistem penurunan sifat golongan darah pada anak. Seperti itu, Ibu Bapak. Semoga ada yang kembali mengingatnya, dan kalaupun ada yang sebelumnya tidak tahu, oh begitu, alhamdulillah, berarti tidak sia-sia saya menjelaskan ini, mengingatkan kembali masa SMA mungkin ya. Di sini ada tabel pewarisan tabel pewarisan golongan darah kepada anak. Apabila fenotip golongan darah orang tua, nah, yang tidak mungkin kalau orang tuanya O dua-duanya, anaknya tidak mungkin ada yang A. Karena tadi I0, maka semuanya akan O anaknya. Kemudian kalau orang tuanya salah satunya A, ya, maka golongan darah anaknya itu akan salah satunya A dan satunya adalah O, maka kemungkinan golongan darah anaknya hanya O dan A, tidak mungkin ada B. Tadi ada yang I pangkat A, I pangkat B yang itu. Ini sama dan seterusnya. Mudah-mudahan ya. Terima kasih, dan apa ada pertanyaan? Seperti itu, Ibu. Sudah selesai. Iya. Terima kasih, Bu. Sangat menarik sekali materinya, Bapak Ibu. Ternyata di sini sudah ada yang bertanya nih, Bu. Saya buka dulu termin pertama untuk 3 penanya ya, Bu ya. Jadi nanti kalau cukup waktu mungkin akan dilanjutkan ke 3 penanya berikutnya. Sini dari Pak Wahyu. Pak Wahyu bertanya, katanya, terkait resus, Bu. Resus dan antibodi kaitannya dengan pendonoran darah. Itu bagaimana? Terutama resus negatif, kalau tak salah, itu langka katanya itu ya. Iya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ada pernyataan di wabah COVID-19, golongan darah berpengaruh terhadap pembentukan antibodi untuk melawan paparan virus. Dan dikatakan golongan darah O itu lebih kuat daripada golongan darah lainnya. Apakah pernyataan itu benar? Itu pertanyaan yang pertama. Satu lagi katanya Pak Wahyu nih, yang ketiganya nih, Bu. Beliau tertarik menurunkan berat badan katanya nih Pak Wahyu. Saya juga sama dong Pak Wahyu kalau begitu ya. Ya itu impian semua orang. Ada salah satu bentuk diet golongan darah. Itu menyesuaikan asupan makanan sesuai dengan golongan darah untuk menurunkan berat badan. Apakah secara keilmuan itu bisa dibenarkan? Itu barangkali Pak Wahyu, nanti dari pertanyaan Pak Wahyu dulu barangkali Ibu silakan untuk dijawab. Iya, terima kasih Ibu. Ini tiga-tiganya dari Pak Wahyu ya? Betul, dari Pak Wahyu. Pak Wahyu Hidayat. Luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Saya berharap di sini ada ahli fisiologi. Meskipun
sudah dibatasi pada penggolongan darah, tapi tetap saja tergelitik untuk bertanya ya Pak ya. Terima kasih untuk pertanyaan hebatnya Pak Wahyu. Yang pertama akan saya coba jawab. Kalaupun Bapak tidak puas dengan jawaban saya, semoga peserta yang hadir di sini, PJ Wilayah ataupun Ibu Siti Nuryani sebagai instruktur dan teman-teman yang lainnya bisa membantu saya menjawab, terutama Ibu moderator, Ibu Yoyo. Yang pertama terkait resus dan antibodi. Oh iya. Iya, Bapak, untuk resus sudah ada penelitian, saya kebetulan sudah membaca referensinya bahwa bisa dikatakan 99% orang Indonesia itu resusnya adalah positif. Jadi bukan langka ya, Pak. Sementara orang Eropa di sana kebalikan dengan kita, itu mereka kebanyakan resusnya adalah negatif. Jadi sama sebenarnya untuk ABO, resus maupun sistem penggolongan darah MN, penemunya adalah Karl Lenzner tadi, hanya saja dia berbeda-beda partnernya. Untuk resus dia partnernya dengan siapa gitu menemukan sistem resus ini. Dan kalau untuk penemuan bahwa dikatakan langka itu karena tadi di Indonesia yang dominan adalah resus positif. Kemudian di luar sana adalah resus negatif. Nah, untuk pendonoran ada ya tabelnya. Ada tabelnya. Boleh saya share. Jadi kalau resus itu kalau yang negatif, misalkan kita punya resus negatif A gitu ya. Anak kita resus positif A juga, tapi dia positif resusnya. Masih bisa donor. Tapi kalau resus positif, meskipun sama golongan darah ABO-nya, tidak bisa mendonorkan ke yang negatif. Ya, jadi mudah-mudahan tidak pusing nih. Yang resus negatif bisa mendonorkan ke positif maupun ke negatif lagi. Tapi dengan catatan golongan darah ABO-nya sama. Misalkan A negatif bisa donor ke A positif dan A negatif lagi. Kemudian nomor 2 itu jawaban nomor 1 tadi langkahnya, karena memang di Indonesia betul kebanyakan resus positif. Jadi kalau ada niatan Pak Hendra udah nikah belum ya? Kalau ada niatan nikah dengan orang barat, orang luar sana, periksa dulu ya Pak, karena kasihan nanti bayinya itu kalau berbeda resus ya. Udah nikah? Perlu cek golongan darah. Tuh kan belum ya, kelihatan. Soalnya waktu itu ngeluh belum sarapan. Iya Bu, dia mah sering belum sarapan, katanya harus masak. Jadi kemana-mana nih. Mohon maaf Ibu Bapak. Jadi harus dipertimbangkan ya kalau kita mau menikah dengan orang yang beda resus dengan kita, karena nanti korbannya adalah bayi yang dikandungnya, terutama kalau bayinya beda resus dengan ibunya gitu. Tapi pencegahannya ada, seperti yang di narasi saya ceritakan di narasi flyer, ada kesempatan untuk memperbaiki. Intinya kalau misalkan resus bayinya diketahui berbeda dengan ibunya, itu ada bukan pengobatannya istilahnya, pencegahannya dengan disuntikan istilahnya, saya lupa, disuntikan antinya gitu ya, antibodinya. Bisa dicegah perbedaan resus tersebut. Jadi jangan khawatir Pak Hendra, nanti cek golongan darah dulu ya kalau mau nikah. Kemudian yang kedua, ada pernyataan di wabah COVID-19 golongan darah berpengaruh terhadap pembentukan antibodi untuk melawan paparan virus, dan dikatakan golongan darah O itu lebih kuat daripada golongan darah lainnya. Apakah pernyataan itu benar? Perlu dilakukan penelitian ya Bapak Wahyu. Terima kasih, ini pertanyaan yang sama selama ini dengan saya, karena mungkin basicnya sudah sering dengan istilah prosedural, dari mulai teori, kemudian prosedur, alat bahan, kesimpulan, hipotesis dan sebagainya, intinya metode ilmiah. Saya tidak bisa menyatakan kecuali membaca referensi yang benar-benar hasil penelitian.
Kalaupun pakai logika kita, mohon maaf ini ya Bapak, mungkin golongan darah A bisa dikatakan lebih kuat daripada golongan darah lainnya. Tadi kaitannya dengan ada tidaknya antigen. Nah, antigen pada membran eritrosit, membran sel eritrosit itu berbeda-beda. Biasanya dia berupa protein dan karbohidrat yang jenisnya dikatakan demikian pada setiap orang itu berbeda, ya. Saya tidak mau lebih mendalam lagi karena saya takut salah. Jenisnya berbeda pada tiap orang. Memang golongan darah 0 atau golongan O ini dalam keseharian juga gitu ya, tidak hanya karena paparan virus, kalau sakit gitu. Saya kebetulan sekeluarga semuanya Pak, ber-11 orang. Itu jarang sakit orangnya, tapi sekali sakit ngambruk gitu. Sekali sakit itu tumbeng, benar-benar tumbeng gitu. Ya mungkin ada penelitian yang dari orang Jepang itu yang katanya sifat, karakter, penyakit itu ada hubungannya dengan golongan darah juga ya. Kalau dikatakan benar atau tidak, mungkin benar ya Pak ya. Karena tadi dalam keseharian pun sakit-sakit biasa gitu, bukan hanya karena wabah COVID. Mohon maaf Ibu Bapak, saya matikan dulu kameranya karena ini ada anaking. Nah, ya mohon maaf. Nomor 3, jadi Pak Wahyu ini pasti jawaban saya tidak memuaskan untuk nomor 2 ini. Berikutnya satu lagi boleh ya. Berat badan dan ada salah satu bentuk diet golongan darah, menyesuaikan asupan makanan sesuai golongan darah untuk menurunkan berat badan. Apakah secara keilmuan itu bisa dibenarkan? Yes. Golongan darah untuk menurunkan berat badan. Contohnya mungkin diet Bu, diet golongan darah. Diet golongan darah. Kalau golongan darah A, dietnya apa begitu ya Bu ya? Oh, bisa saja. Ya, apakah secara keilmuan bisa diterima katanya dibenarkan itu? Bisa Ibu, bisa saja. Soalnya tadi kembali ke pengetahuan dasar karena biologi ini, kalau saya biologi ini kan ilmu murni gitu ya, ilmu murni yang mendasari ilmu terapan-terapan lainnya yang lebih mendalam. Untuk diet golongan darah, saya mengkaitkannya dengan sifat dari tiap golongan darah A dengan antigen tadi ya. Antigen tadi ada di membran sel dan dia berupa protein, kemudian bisa juga protein dan karbohidrat dan jenisnya tadi berbeda-beda. Bisa berarti kalau misalkan berbeda-beda setiap golongan darah, maka asupan makanannya pun akan disesuaikan. Saya kebetulan belum membaca tentang artikel ini, Pak. Mohon maaf sekali. Putus-putus Bu. Oh iya, menyesuaikan asupan makanan sesuai golongan darah. Mohon maaf, putus-putus. Iya, saya mohon maaf. Tidak bisa dengan pasti menyatakan secara keilmuan apa itu benar. Saya belum mengkaji sampai dengan ke sana dan semoga nanti ke depannya menjadi PR buat saya Pak untuk mencarinya artikel-artikel baik dari jurnal luar dalam negeri maupun dari luar. Saya akan coba lebih mendalaminya, membacanya lebih ini lagi ya Pak. Mohon maaf sekali pertanyaan Bapak ini berat. Kalau untuk dibenarkan atau tidak. Cuman tadi secara logika karena tadi hubungannya dengan struktur antigen yang ternyata dia berupa protein dan karbohidrat yang berbeda pada setiap golongannya. Apakah golongan darah bisa mempengaruhi karakter seseorang? Ya, Ibu punten. Ini ada pertanyaan dari Ibu Heni. Ya, sebentar Bu, ini ada Pak Uhen. Pak Uhen sudah. Nah, alhamdulillah Pak Uhen hadir. Mungkin ini mau memberikan tanggapan Pak Uhen. Sebagainya. Silakan Pak Hendra, coba difasilitasi dulu Pak Uhen. Pertanyaannya yang kedua ini. Udah enggak dimatikan kok Bu. Silakan Pak Uhen. Baik, terima kasih. Ini luar biasa. Saya dari teknik sipil tapi berminat banget materi ini.
yang pertanyaan Pak Wahyu, ini pertanyaan saya. Terima kasih Pak Wahyu sudah mewakili saya untuk bertanya. Oke, nanti tanyakan oleh ya ke yang resisten. Saya mengalami hasil uji dari saya ragu. Saya pastinya adalah beberapa kali. Pak Uhen, suaranya putus-putus, mohon maaf. Cek 1 2 cek. Ya. Jelaskan clear. Ya. Share satu-satu. Nah, dari puskesmas itu ditunjukkan bahwa golongan darah saya seperti yang bukan di KTP. Saya tes gitu, tapi bercermin kepada dia pada saat melihat hasil tesnya. Terus kalau saya cek sendiri kan pakai mikroskop. Nah, yang tadi lalu. Ibu, suara Pak Uhen di saya nggak jelas. Putus-putus Pak Uhen, mohon maaf. Bapak pindah posisi dulu sepertinya. Ya, siap. Pak ini sudah di kamar paling luar. Atau Pak Uhen bisa dituliskan di dalam chat Pak Uhen? Oh, siap ya. Iya. Mohon dituliskan dalam chat saja karena putus-putus Pak, mohon maaf. Oh iya, boleh. Kalau gitu saya clear up ya. Iya. Itu barangkali Pak Wahyu itu sementara mudah-mudahan Pak Wahyu belum puas ya dengan jawabannya ya. Kita lanjutkan dulu Pak Uhen. Tadi suaranya putus-putus, jadi saya harapkan silakan Bapak untuk menuliskannya melalui chat. Kemudian ini ada lagi Ibu Bu Heni Sari. Kata Bu Heni, apakah golongan darah bisa mempengaruhi karakter seseorang? Itu dari Bu Heni, Bu. Iya. Pertanyaan yang selanjutnya dari Ibu Nur Aini Nai. Golongan darah apa saja yang ingin menjadi gemuk? Waduh, tadi ada yang ingin kurus, sekarang ingin gemuk, Bu. Luar biasa. Mangga Bu, dijawab dulu, Bu. Iya, Ibu, terima kasih Bu Yoyo. Terima kasih Bu Heni. Bu Heni. Saya sampai ketawa-ketawa Bu baca ini pertanyaan ternyata ada yang pengen gemuk Bu Nai. Iya, saya Bu banyak nih mau. Saya coba jawab pertanyaan Bu Heni dulu. Apakah golongan darah bisa mempengaruhi karakter seseorang? Mungkin bukan mempengaruhi, melainkan ada kekhasan dari setiap golongan darah seseorang. Itu sudah ada yang menelitinya. Saya pun iseng gitu ya, kalau sedang mempraktekkan uji golongan darah bersama anak-anak. Kita kan suka menilai dari karakter setiap kelas. Karakter kelas kalau di SMA karena kita berpindah-pindah kelas ya Ibu Heni. Tidak di satu kelas. Nah, karakter setiap kelas biasanya berbeda-beda. Kemudian saya mentes semua siswa gitu ya. Mereka yang melakukan, biasanya saya ambil sampel satu kelompok 5 orang, kemudian yang wajib melakukan tes uji golongan darah hanya 3 gitu, dengan keterbatasan blood lancetnya yang nggak boleh dipakai berulang-ulang. Jadi, tapi waktu itu stoknya lumayan banyak, akhirnya semuanya dites. Mereka sudah berani sendiri. Nah, ketika saya voting gitu ya, dan saya sudah memperkirakan yang karakter kelas rame, karakter kelas serius, karakter kelas yang cuek gitu ya. Ketika ditanya, "Cung, yang golongan darah A di kelas ini berapa?" Nah, Cung gitu ya. Kemudian golongan darah B, O, AB dan seterusnya. Dan ternyata ini secara kualitatif iseng saja Ibu. Ketika kelas yang rame, anak yang suka istilahnya pacental-cental gitu ya. Kalau di SMA kan anak-anaknya sudah begitu. Itu biasanya didominasi oleh golongan darah O. Seperti saya cerewet gitu. Golongan darah O biasanya dominan, Bu, karakternya. Tapi tapi karena tadi O itu dia bisa mendonorkan pada siapapun, tapi tidak bisa sembarangan menerima kecuali dari O lagi. Sehingga O disebut donor universal. Tapi O tidak bisa menerima darah atau donor dari orang lain selain dari O lagi. Nah, ini pun ternyata mempengaruhi karakter golongan darah O. Golongan darah O biasanya orangnya dermawan. Biasanya gitu ya.
Tapi ya keras juga. Kemudian ada hubungannya dengan pertanyaan dari Ibu Nur. Kalau ingin jadi gemuk, biasanya yang Bu, yang Oma sakit juga makan enak aja. Sama ya. Biasanya yang gemuk itu, jadi kalau sakitnya nggak ngaruh ya Bu ya. Iya, Makan betul. aja. Nanti dikasih lah Bu Nur. Ya, kemudian yang kelas ini saya pernah seruangan waktu PLPG ya dengan teman-teman dari Bogor waktu itu. Saya mengamati karakternya. Kemudian saya tebak seorang teman yang sekamar itu. Ibu apakah golongan darah Ibu AB? Kata saya. Iya, kok bisa tahu? Katanya. Ya, karakter Ibu gak AB banget seorang itu. Ya, jadi saya suka iseng mengamati gitu. AB biasanya cenderung easy going orangnya Bu, cuek gitu ya. Dan ketika dilihat di referensi seperti itu, ada yang mengaitkannya juga dengan penyakit juga ada. Tapi serem lah kalau lihat dari penyakit, mending karakter aja asik gitu ya. Biasanya begitu Bu. Yang A, yang B seperti apa, itu sudah ada banyak referensinya gitu. Golongan darah yang ingin gemuk tadi Bu. Yang biasanya karena sakit pun dia tetap nafsu makannya tinggi Bu, nggak ngaruh gitu. Tapi udah bisa dirubah. Ibu pengen misalkan saya golongan darahnya jadi O aja, kalau pengen gemuk nggak bisa kan Bu? Aduh maaf jadi bercanda. Udah Ibu mungkin itu saya jawabnya, punten ya tidak ilmiah banget. Kelihatannya nanti saya lihat dulu nih Bu, udah ada. Nah itu barangkali Bu Heni dan Ibu Nur Aini ya kalau ingin gemuk berarti harus berbagi dengan golongan darah O Bu. Nah ini ada dari Ibu Yeni Bu, katanya ingin menambahkan untuk diet, ada cara diet yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu konsumsi 7 butir kurma di kala pagi sebelum mengkonsumsi apapun. Nah ini tadi bagi Pak Wahyu ya, Pak Wahyu yang pengen kurus nih Pak Wahyu, ada resepnya ternyata. Kemudian yang kedua, minum minyak zaitun sebelum sholat asar. Itu yang saya dengar katanya, kalau saya coba dengan 2 saja, anti A dan anti B tanpa AB, saya pastikan, ini dari Pak Uhen. Itu dari Bu Nur Aini tadi Bu, katanya ada resep untuk pengen kurus, itu minyak zaitun dan mengkonsumsi kurma 7 butir, itu diet ala Rasulullah. Tadi Pak Uhen karena suaranya putus-putus, iya, karena suaranya putus-putus nih Bu, Pak Uhen itu menyatakan kalau saya coba dengan 2 saja, anti A dan anti B tanpa AB, saya pastikan mendekati karena AB saya anggap konfirmasi aglutinasi. Ya. Kemudian yang kedua, tentang karakter dengan golongan darah, sering saya amati banyak benarnya. Itu penelitian orang Jepang. Itu dulu saja, kesempatan untuk yang lain. Ibu kita sama O bikin persatuan guru golongan darah O. Boleh, saya juga golongan darah O Pak, semangat golongan darah O ya. Karena orangnya rame katanya ya, pas mudah-mudahan tidak ramenya rame yang positif ya Bu ya. Amin. Itu. Nah, itu barangkali Bu dari keterangan dari Pak Uhen. Mau dikomentari dulu Bu? Iya, Ibu sepakat dengan Pak Uhen. Iya. Terima kasih Pak Uhen untuk tambahannya, Bu Yeni juga. Kita lanjutkan nih, ada lagi Bu dari Ibu Juni Rohmawati. Ibu Juni Rohmawati, mohon izin tanya katanya, tadi kurang menyimak karena ada tamu. Nanyanya Mbak, pertanyaannya, kalau golongan darah suami B, golongan darah istri AB, maka kemungkinan besar golongan darah si anak apa Bu? Katanya gitu pertanyaannya Bu. Iya. Silakan Bu. Ini pertanyaan yang paling bawah sementara. Iya. Terima kasih Ibu Zuni untuk pertanyaannya. Alhamdulillah saya ditanya yang beginian Bu.
Yang tadi diet-diet siapa yang tahu? Ini kalau suami B dan kita tidak tahu bahwa suami ibu ini genotipnya atau kode gen B-nya ini IBI0 atau IBIB ya. Nah, kalau ibu misalkan AB sudah tahu genotipnya pasti IA, IB. Maka kalau disilangkan bahasa ininya ya, bahasa biologinya disilangkan atau disatukan B dengan A, maka nanti anaknya akan ada yang bergolongan darah AB lagi. Kalau tadi Bapak ada I0-nya, maka nanti ada yang bergolongan darah A, ada yang bergolongan darah B, ada yang bergolongan darah AB. Tidak Tanpa mungkin, iya, tidak mungkin ada O. O. Iya, di sini tidak O-nya tidak boleh sendirian gitu. Nah, kemungkinan besar golongan darah anak ada 3, yaitu AB, A, dan B. Kemungkinan ya, Bu. Kalau nanti anaknya ada yang O, gimana gitu? Dites ulang lagi aja, Bu. Kasihan anaknya nanti. Sudah jelas dites ulang, maksudnya diuji golongan darahnya lagi seperti itu. Mudah-mudahan bisa Ibu bisa paham, atau kalau perlu nanti saya share lagi yang bagian itu ya, yang bagian genotip tadi, pembagian genotip. Ya, Ibu, mungkin itu jawaban untuk pertanyaan Terima Ibu. kasih Bu. Iya. Itu Bu Juni jawabannya. Mudah-mudahan Bu Juni kalau berbuat nanti mungkin bisa kita chatan dengan Ibu Jojo ya. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa presensinya ya Bapak Ibu. Yang belum absen silakan isi absensi. Dan barangkali masih ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Kalau ingin langsung silakan Bapak Ibu bisa lewat chat, bisa juga Bapak Ibu angkat tangan atau raise hand, sehingga nanti bisa langsung saya hubungkan dengan narasumber. Ya, masih ada waktu Bapak Ibu, sambil menunggu waktu, silakan barangkali masih ada pertanyaan. Jadi Bu Jaja, iya, Ibu, berarti kalau resus itu res di Indonesia itu berarti tidak ada, jarang ya yang resus negatif, berarti itu jarang, hanya yang penyimpangan aja, atau bagaimana? Di sini ada resus positif mayoritas di Indonesia ya. Iya, betul. Iya. Silakan Bapak Ibu. Ayo, ini ilmu yang langka Bapak Ibu. Saya sendiri masalah biologi itu memang termasuk sulit bagi saya ya untuk mengingat itu ya. Karena berarti orang-orang biologi ini orang-orang hebat untuk menghafalnya, luar biasa. Aduh, terima kasih Ibu untuk husnudonnya. Karena saya ya, tidak merasa jadi saya juga dapat ilmu yang banyak. Iya. Bapak Ibu silahkan. Kelihatannya sudah tidak ada lagi. Iya, tidak ada lagi yang bertanya nih Bu. Iya. Silakan Bapak Ibu sambil menunggu, masih ada waktu, silakan jangan lupa untuk mengisi presensinya. Pak Hendra, barangkali presensi bisa diedarkan kembali Pak. Tidak ada pertanyaan lagi kelihatannya Bu. Silakan disimpulkan dulu barangkali Bu Jaja. Iya, Ibu, boleh tidak sebelum saya menyimpulkan, saya memberikan kuis dulu Bu? Boleh. Boleh ya? Ya, ada kuis katanya Bapak Ibu, hadiahnya nanti Bale no. Bukan. Bale. Hadiahnya gadung Bu. Bale no. Bale no. Hadiahnya gadung Ibu. Oh, gadung, mantap, gadung Purwakarta ya. Iya. Ya, ini Bu kuisnya Bu, yang silakan Bu. Jawab di room chat duluan itu Bu pemenangnya. Yang bisa menjawab kuis ini duluan pemenangnya itu. Golongan darah B dan O.
Silahkan Bapak Ibu, siapa yang bisa menjawab? Ini saya boleh ikut menjawab. Pak Lukman Bandung. Pak Lukman ini B katanya golongannya, Bu. Betul tidak, Bu? Sudah dijawab oleh Pak Lukman. Betul? Mana bentar Ibu, saya stop sharing dulu. Seorang anak bergolongan darah B. Langsung B. Lahir dari ayah yang bergolongan darah E. Seorang anak bergolongan darah B lahir dari seorang ibu yang memiliki golongan darah O. Bagaimana kemudian golongan darah ayah anak tersebut? Ada yang jawaban lain? Gimana, AB, Bu? Bu. Ya? AB katanya, AB. Bu. Siapa yang jawab, Bu? Ya Allah. Siapa ini yang jawab? Ajin Tidak ya? ada di sini, Bu. siapa? Tidak ada, tidak Raisan. Bapak Ibu kalau mau jawab angkat tangan ya, Bapak Ibu ya. Iya. Jangan langsung bicara. Jadi saya tidak tahu nih yang menjawabnya siapa. Silakan Raisen, Aduh. Bapak Ibu. Ya? Saya, Bu. Oh, itu Pak Hendra itu. Pak Uhen. Ini Pak Uhen. Oh, Pak Uhen. Pak Uhen. Pak Uhen. Saya Pak jawab, Uhen. oh. Pak Uhen katanya, Bu. Iya, Pak Uhen. Apa Pak Uhen jawabannya? Saya jawab saja. Yalah. Saya tampilkan Ya, lagi ya. Saya tampilkan lagi. Ibu Bapak yang lain juga belum tentu jawaban Pak Lukman tepat atau kurang tepat. Seorang anak bergolongan darah B lahir dari... Tidak muncul, Bu. Oh iya. Slide-nya tidak muncul. Maaf, ya. Lupa saya. Pak Uhen, kalau dapat banyak ya kirim ke Cirebon, Pak. Jangan lupa. Pak Uhen memang pengen gadung dari kemarin. Gak takut keracunan, Pak? Saya yang keracunan. Belum muncul, Bu Jejah? Iya ya. Padahal sudah saya ini tapi tidak ada pilihannya di sini. Ya Ibu mohon maaf. Nah, ini Disebutkan bawah. aja pelan-pelan, Iya, ada Bu, barangkali. ada Bu? Oh, ada tuh Ada. kuis. Ya. Ya. Anak bergolongan darah B lahir dari seorang ibu Ibu ini hot yang bukan, golongan Bu? darah O. Ya, Ini hot bukan? itu sudah dijawab. Iya. Hanya satu Bu kuisnya. Iya, satu. Nanti kemalaman kalau banyak. Menurut Pak Uhen tadi AB. Iya. Ya. Terus? Bu Luki B. B. Bu Luki B. Ya. Kemudian Pak Lukman yang paling pertama jawab ini B. B. Ya, keduanya Pak Uhen AB. B. Bu Luki B. Ya. Kemudian Bu Luki nggak bisa baca, katanya sama nggak bisa dengar, Bu. Hah, kelihatannya sinyalnya. Nah, ini Pak Hendra. B Ya. atau AB katanya. Oke. Pak Hendra nggak mau kalah Kita juga sudah rupanya ya. menemukan, Iya. iya, kita sudah menemukan pemenangnya, Bu. Siapa? Iya, kita sudah menemukan pemenangnya, Bu. Selamat siapa, Bu? Pak Hendra. Wah, Pak Hendra selamat ya Pak Hendra. Jadi yang tadi kurang tepat, Ibu Bapak mohon maaf. Yang beruntung Pak Hendra. Jadi kemungkinan kalau kemungkinan itu kan peluang ya, peluang. Jadi bisa B, bisa AB gitu. Jadi dua kemungkinannya. Kalau satu bukan kemungkinan, pasti kalau satu. Ya terima kasih untuk partisipasinya. Mohon Baik, maaf. selamat buat Pak Hendra. Ya, selamat ditunggu nanti di depan Iya. rumah ya. Ya, ditunggu juga gadungnya jangan dimakan sendiri Pak Hendra, nanti barangkali keracunan ya. Aduh, Mabok gadung. Udah cukup. Ya Bu, silakan Bu untuk disimpulkan barangkali. ya siap, mohon maaf. Banyak tertawa ya malam ini Ibu Bapak. Terima kasih untuk partisipasinya malam ini, berkenan untuk menyimak pemaparan materi yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Hendra selaku host yang menyediakan room ini.
Tak lupa juga terima kasih kepada Ibu Yoyo. Masya Allah, hebat sekali ini ibuku yang sudah mendampingi saya sebagai moderator. Saya senang sekali berkolaborasi dengan ibu bapak semua. Kesimpulannya malam ini adalah untuk penggolongan darah terkait dengan materi yang saya paparkan, golongan darah baik itu A, B, O maupun AB sendiri, terlepas dari segala yang sudah kita baca referensi bahwa karakter si A, si B, si O dan sebagainya ini itu semua ada positif, ada kelebihan dan kekurangannya. Apalagi kalau kita membaca tentang penyakit-penyakit yang biasa ditemukan pada golongan darah tertentu, itu hanya mensugesti otak kita untuk seolah-olah membenarkan. Makanya tadi saya tidak berani, benar Pak, saya tidak berani seperti itu. Tidak berani mengatakan, iya Pak benar sekali, tidak. Saya mohon maaf Pak Wahyu, karena saya tidak mau mensugesti bahwa yang Bapak baca, benar Pak, nanti tersugesti yang golongan darah A, wah saya takut COVID dong kalau saya bukan O. Dan saya khawatir sekali nanti yang ingin gemuk maka beralih ingin jadi golongan darah O. Jadi kesimpulannya, Ibu mohon maaf, golongan darah apapun kita, yang penting kita tetap positive thinking ya Bu Bapak. Kita tetap mensugestikan yang baik pada otak kita. Tidak ada yang memastikan sifat kita, karakter kita itu oleh golongan darah atau apapun itu, ras maupun apapun itu. Kalau saya seperti itu, tidak suka mensugesti otak dengan hal-hal yang negatif yang saya baca maupun yang saya dengar. Saya mohon maaf Ibu Bapak kalau kesimpulannya malah ngawur karena terkait dengan pertanyaan dan tanggapan Ibu Bapak juga. Terima kasih untuk kolaborasinya Ibu. Saya mohon maaf atas keterbatasan saya. Senang sekali kalau nanti kita bisa berjumpa lagi karena tugas saya pada penugasan virtual koordinator training batch 6 ini memberikan pengalaman yang sangat luar biasa dan belum pernah saya seriwuh ini sebelumnya Ibu. Seperti sama tadi yang Ibu Yoyo bilang. Jadi Tapi tetap semangat ya Ibu buat peserta. Saya tetap senang, saya tetap pengalaman baru yang begitu menggoda ini. Iya ya Bu ya. Luar biasa. Iya, terima kasih banyak Ibu Bapak, mohon maaf. Sampai jumpa lagi di room yang lain. Saya tutup, saya cukupkan sekian. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Yoyo, dipersilakan. Iya, terima kasih Bu Jaja Fauza. Bu Jaja Fauza ya, itu nama kecilnya mungkin ya. Ini luar biasa sekali paparan materinya Bapak Ibu. Ya ini hari ini kolaborasinya cukup bagus ya. Dan saya harapkan Bapak Ibu tetap semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas sampai akhir ya. Tadi seperti katakan bahwa golongan darah apapun itu yang penting kita harus selalu berpikiran positif sehingga tidak ada sifat yang dipengaruhi oleh golongan darah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin gemuk ya berarti hatinya yang harus senang Bapak Ibu. Jangan terlalu banyak dipikirkan permasalahan, yang penting dijalani segala sesuatunya dengan penuh tanggung jawab. Itu barangkali ya, ini sih saran dari orang tua ya. Kalau ingin kurus gampang, kalau ingin kurus itu tidak terlalu sulit Bu Jaja. Ya. Jadi tinggal tadi kan ada diet yang 7 kurma itu coba Sunnah Rasul, mungkin resepnya Zaidul Akbar itu boleh juga dicoba oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang bertanya. Mudah-mudahan bisa, walaupun mungkin karena waktunya kita sedikit ya, terbatas, itu mudah-mudahan walaupun belum puas, mudah-mudahan terpuaskan dengan apa-apa yang sudah dijawab oleh narasumber. Selanjutnya kami ingatkan kembali, silakan Bapak Ibu yang belum absensi untuk mengisi absensi, dan selanjutnya saya kembalikan kepada host ya. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu atas kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Hendra. Ya, Ibu Yoyo sebagai moderator dan Ibu Jaja sebagai yang sangat
luar biasa mempresentasikan tentang golongan darah ini. Mungkin hanya itu untuk acara hari ini, dan saya Pak tutup Hendra, dengan ya. absennya jangan ditutup dulu ya, saya kok belum absen. Ya Bu, tenang aja, tidak. Oh. Oke, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi santai. Silakan Bapak Ibu, barangkali ya itu lihat ala Zaidul